Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Jika tidak segera diselesaikan, dualisme di tubuh Kadin dikhawatirkan berdampak pada dunia usaha dan perekonomian dalam negeri. Tidak hanya berperan sebagai forum komunikasi dan memfasilitasi kerjasama di antara pelaku usaha, Kadin juga merupakan wadah komunikasi pelaku usaha dan pemerintah untuk menentukan kebijakan di sektor ekonomi. Lebih lengkap, kita akan bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Mas, dalam konteks tidak memihak Anin atau Arsyad, kita memihak pada kepentingan Indonesia, yaitu menarik investasi ke eksternal atau asing. Jika dualisme ini tidak selesai dengan cepat, lalu apa dampaknya terhadap persepsi investor asing? Mengingat selama ini banyak mediasi dengan asing yang difasilitasi oleh Kadin, misalnya Forum B20. Ya, tentu kami melihat bahwa peran Kadin itu besar sekali dalam hal mediasi dan juga advokasi ya terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga komunikasi dengan pengusaha dan juga antar pengusaha lainnya. Tentu dengan permasalahan dualisme ini dikhawatirkan berpotensi akan bisa berdampak negatif ya kepada iklim investasi dan juga iklim usaha Indonesia, karena tadi ada beberapa faktor, ada faktor ketidakpastian dalam hal keputusan ataupun kebijakan ya, karena investor asing juga melihat bahwa dualisme ini berarti mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam dunia usaha Indonesia. Yang kedua berikutnya pun juga akan bisa muncul pertanyaan besar dari investor asing terkait dengan pertanyaan terkait dengan Kadin, apakah dengan kondisi tersebut ini apakah dapat berfungsi efektif ya sebagai mitra pemerintah. Yang keduanya juga saya pikir kepercayaan investor terhadap mediasi yang dilakukan oleh Kadin pun juga ini akan berpengaruh juga ya, karena tadi juga disebutkan bahwa melalui forum B20 misalkan peran Kadin itu besar sekali dalam hal dalam hal terkait dengan mediasi dengan investor asing. Tentunya kita tahu bahwa dengan kondisi dualisme ini bisa berpotensi tadi bisa menghambat investasi-investasi asing khususnya masuk ke Indonesia. Dan yang berikutnya pada akhirnya ini akan memberikan berpotensi ya berdampak ataupun memberikan pesan negatif ya kepada stabilitas usaha di Indonesia, karena kalau situasi ini berkepanjangan ini akan bisa terbentuk persepsi bahwa bahwa ya kondisi ekonomi Indonesia kita tahu seperti saat ini kondisi globalnya tidak sedang baik-baik saja, tentunya dengan adanya permasalahan yang sudah ada saat ini dan ditambah lagi dengan isu dualisme di Kadin ini tentunya akan bisa berdampak tidak baik ya pada kondisi industri usaha Indonesia. Oke, itu dampak terhadap persepsi investor asing. Kalau kita bahas soal investor dalam negeri, Kadin kan memiliki peran penting ini sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, yakni menjadi kepanjangan aspirasi dari para pelaku usaha. Akibat dualisme ini, aspirasi pelaku usaha kan tidak bisa disampaikan dengan lancar ke pemerintah seperti yang tadi Mas Joshua sebutkan. Di dalam konteks ini, bagaimana dampaknya? Mengingat ini kan masa transisi pemerintahan juga dari Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Iya, ya sangat disayangkan ya kalau kita lihat ini masa transisi ini tentunya perlu kita manfaatkan momentumnya untuk melakukan konsolidasi dan juga bagaimana melakukan langkah kerja nyata ya dalam 5 tahun ke depan. Dan kalau kita mendengar pun juga Kadin saat ini sedang membuat ya, sedang merancang white paper terkait dengan upaya pemerintah, mendukung upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam 5 tahun mendatang. Dan tentunya dengan adanya isu tersebut ini akan bisa menghambat ya koordinasi antar pemerintah dan juga pemerintah transisi dengan pelaku usaha yang ada saat ini. Dan yang karena tadi bahwa Kadin merupakan jembatan antara dunia usaha dan pemerintah. Dan yang kedua juga adalah tidak ada saluran yang jelas ya ataupun ketidakjelasan aspirasi dari kebijakan ekonomi, karena di masa transisi ini diharapkan tadi bahwa Kadin bisa menampung ya berbagai aspirasi dari pelaku usaha ataupun dari sisi dari sisi tenaga kerja dan juga pemerintah. Harapannya ini bisa diusulkan nanti kepada pemerintahan berikutnya agar pemerintahan berikutnya pun juga bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tadi ke depannya dari sisi permasalahan ekonomi diharapkan bisa dilakukan implementasi kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Yang tentunya tadi berkaitan juga dengan investasi asing ya, ini juga berkaitan juga dengan kepercayaan dunia usaha terkait dengan efektivitas dari Kadin itu sendiri, dan juga mungkin saya juga melihat adanya pengaruh juga terhadap proyek-proyek strategis ya, karena banyak proyek strategis pemerintah ini melibatkan kerjasama aktif antara dunia usaha dengan Kadin.
Ya, artinya kalau Kadinnya sendiri saat ini sedang mengalami permasalahan, tentunya proyek-proyek strategis pun juga mungkin bisa bertahambat. Dan yang terakhir adalah tadi kerugian di masa transisi ini, karena di masa transisi tadi bahwa pemerintahan baru mempersiapkan menjalankan program-programnya dan butuh masukan dari Kadin, tentunya dengan adanya apa namanya permasalahan ini, jadi fokus Kadin pun juga akhirnya untuk menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha pun juga jadi tidak optimal, sehingga dikhawatirkan ini akan menghambat ataupun memperlambat tadi kerja dari pemerintahan baru ke depannya untuk bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi lagi ke depannya. Oke, Mas Joshua, saya ingin bahas soal target investasi tahun depan yang di-set 1.900 triliun rupiah sampai dengan 2.000 triliun rupiah. Nah, ini apakah akan tercapai dengan mudah? Dan di luar masalah Kadin, apa sebetulnya sih tantangan terbesar di investasi di Indonesia? Ya, di luar masa Kadin, di luar isu Kadin pun juga target 1.900 sampai dengan 2.000 triliun ini bukan target yang mudah ya, karena kalau kita melihat permasalahan yang terjadi saat ini masih terjadi arus PHK di beberapa industri manufaktur, lalu juga terkait dengan ICOR Indonesia, Incremental Capital Output Ratio Indonesia yang masih relatif tinggi, artinya efisiensi investasi di Indonesia ini masih kurang ya, artinya dibandingkan dengan negara-negara lain dengan ICOR yang relatif lebih rendah. Artinya kita perlu bagaimana melakukan reformasi ya dalam hal ini apa namanya peningkatan kualitas SDM, lalu juga bagaimana peningkatan produktivitas dari industri dan juga sektor-sektor ekonomi yang ada ini harus ditingkatkan ya, karena untuk mencapai target 1.900 triliun itu adalah suatu angka ataupun suatu target yang tidak mudah. Dan oleh sebab itu tadi bahwa ditambah lagi dengan isu dualisme ini tentunya akan bisa menambah lagi ya permasalahan terkait dengan tantangan yang ada ya terkait dengan tadi masalah infrastruktur, lalu juga ada ketidakpastian ekonomi global, dan juga tadi berkaitan dengan tingkat daya saing dan juga produktivitas ya. Jadi kalau kita melihat bahwa dan juga investor pun juga masih menemukan ya terkait dengan birokrasi yang masih tumpang tindih ya. Note bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja di akhir 2022, namun peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Perpu tersebut pun juga ini masih menjadi hal yang kekosongan yang ada ya, sehingga makanya ketidakpastian investasi pun juga akan menjadi pertanyaan ya, sehingga target 1.900 dan juga 2.000 triliun itu menjadi target yang cukup berat apabila ditambah lagi dengan apabila kalau permasalahan dualisme di Kadin ini tidak diselesaikan dengan segera. Bukan target yang mudah ya, apalagi banyak tantangan, ditambah ada masalah baru, dualisme di tubuh Kadin yang ini juga menjadi kegalauan dari para pengusaha ataupun juga investor. Kita beralih ke eksternal lagi sedikit, Mas Joshua. Pola investasi di negara besar seperti Tiongkok kan ini berubah dari semula padat karya seperti infrastruktur dan manufaktur, ini bergeser ke teknologi padat modal, tetapi tidak padat karya. Lalu apakah keniscayaan seperti Tiongkok ini bisa dihadapi atau bahkan sudah terjadi di Indonesia? Ya, ini berkaitan juga dengan beberapa diskusi kita sebelumnya ya, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum optimal ya. Dan artinya kalau investasi, kalau kita lihat belakangan ini kan terjadi investasi itu makin marak adalah investasi ke sektor-sektor yang padat modal ya. Karena tadi ada masalah ketidakpastian dari sisi peraturan, lalu juga tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, lalu juga dari sisi proses perizinan yang juga masih menjadi permasalahan juga ya. Artinya investor pun juga akhirnya menarik diri ya untuk berinvestasi ke sektor-sektor yang padat karya ya. Belum lagi juga permasalahan terkait dengan isu ketenaga kerjaan ya. Jadi artinya sudah banyak permasalahan isu yang ditemukan oleh investor, dan pada akhirnya ini kita melihat bahwa tren investasi dalam mungkin 1 dekade terakhir ini sudah mulai terjadi shifting ya, investasi itu sudah makin marak masuk kepada sektor-sektor yang padat modal, sehingga pada akhirnya ini akan berimplikasi ke tadi pada dari sisi penyerapan tenaga kerja ini juga makin tidak produktif ya, artinya 1% pertumbuhan ekonomi belakangan ini mungkin cukup rendah dalam menyerap tenaga kerja, dan belum lagi tadi permasalahan terkait dengan kelas menengah, tingkat pengangguran tinggi dan juga kemiskinan yang juga masih menjadi persoalan. Ini juga menjadi salah satu implikasi ataupun dampak dari tren investasi yang mengarah kepada sektor-sektor padat modal, sehingga
kalau ini terus berlanjut, ini dikhawatirkan ya pertumbuhan ekonomi kita tidak akan optimal ataupun tidak bisa mencapai pertumbuhan yang diinginkan yakni 7 hingga 8%, sehingga dalam jangka menengah panjang dikhawatirkan terdapat potensi ataupun probability bahwa Indonesia akan bisa masuk dalam middle income trap. Tren investasi juga bergeser tidak terlepas dari dinamika kondisi ekonomi dan geopolitik yang terjadi secara global juga ya Mas. Kita kembali lagi ke Kadin sebagai pemantik nih. Meskipun kedua kubu ini kan bilang masalah Kadin tidak ada kaitannya dengan politik. Tetapi secara umum perlukah batasan yang jelas antara dunia usaha dan juga dunia politik? Ya, dalam pelaksanaannya memang ini agak sulit untuk dilepaskan ya antara faktor politik dan juga dunia usaha. Karena sebagian apa namanya para pelaku usaha pun juga apa namanya memiliki latar belakang politik dan lain sebagainya gitu ya, sehingga diharapkan memang ke depannya kalau memang apa namanya pihak-pihak yang memang berlatar belakang politik dan juga memiliki usaha di saat bersamaan, saya pikir memang diperlukan tadi adanya batas-batas yang jelas ya antara apa keperluan usaha ataupun keperluan bisnis dengan latar belakang politik yang ada gitu ya, sehingga diharapkan tadi kekisruhan seperti ini yang terjadi di Kadin ini adalah suatu lembaga independen ya, lembaga mitra strategis pemerintah yang independen. Kalau ini terus terjadi dan mungkin kalau saya tidak salah ini kejadian ini mungkin baru terjadi saat ini gitu ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi sehingga tentunya ini akan bisa memberikan dampak yang tidak bagus ya pada dunia usaha dan juga ekonomi kita, dan juga pada akhirnya tadi akan bisa menghambat investasi karena kedepannya perekonomian Indonesia tentunya diharapkan tadi bisa pertumbuhan ekonomi kita bisa untuk menciptakan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru, kita perlu menggerakkan ataupun mendorong lagi investasi dan juga kinerja ekspor kita ya, karena dua komponen itulah menjadi harapan kita ke depannya. Kalau kita hanya mengandalkan kepada konsumsi saja dan sementara tadi konsumsi juga terus mengalami perlambatan, dikhawatirkan tadi pertumbuhan ekonomi kita akan stagnan di level saat ini. Ya, kita harapkan dualisme di tubuh Kadin dan polemik-polemik lainnya juga segera terselesaikan supaya tidak mengganggu ataupun juga menggerus pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya. Terima kasih Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.